Nah bang nih, saat saya belum bisa tidur, di tengah rumah bang berisik, kayak sekelumpulan keluarga lagi ngobrol. Ya rame aja gitu. Rame aja bang. Itu kayak ada suara bapaknya, ada suara ibunya, ada suara anaknya. Pas saya baru aja mau bangun bang nih, dari tempat kasur itu mau ke arah kamar mandi. Pas baru saya mau bangun begini bang, mau ke kamar mandi, sesosok orang nggak ada kepalanya bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Nggak ada kepalanya? Nggak ada kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Fugara. Dan malam kali ini seperti biasa gue menghadirkan narasumber lagi nih, yang bakal menceritakan pengalaman horornya di rumahnya nih di daerah Bekasi. Langsung aja di sebelah gue udah ada Bang Sofyan. Selamat malam Bang Sofyan. Selamat malam bang. Sehat Bang? Ya alhamdulillah sehat bro. Nih lagi batuk nih Bang, sorry. Oh iya. Suaranya agak mendem. Lagi musimnya ini ya. Iya, oke. Bang, ini kan mau cerita tentang rumah ya Bang ya? Betul bang. Di daerah Bekasi. Di Bekasi. Itu Bekasi mananya nih Bang? Kalau boleh? Tepatnya di Cikarang bang. Di Cikarang. Iya. Cikarang Utara. Cikarang Utara betul Oke. bang. Di sana rumah sendiri atau rumah? Rumah sendiri bang. Rumah sendiri. Di rumah sendiri. Oke. Iya. Dari tahun berapa tinggal di situ? Nah kebetulan saya tinggal di situ itu dari tahun awal 2022. 2022. Iya, sampai benar. sekarang nih berarti. Sampai ya? sekarang Oke. 2025. Iya. Di sana tinggal sama siapa aja Bang? Saya kalau di sana itu tinggal sama anak ya. Mana? Sama anak. Oke. Oh, apa? Orang tua nggak di situ? Orang tua nggak di situ, jadi sama anak aja. Sama anak berapa tadi? Berempat lah ya tadi. Berempat kita. ya, sama saya berlima berarti. Oke. Nah ini yang ngalamin horornya, anak pernah ngalamin juga nggak Bang? Nah kalau anak saya tuh kebetulan anak yang nomor 2. Hah? Dia tuh kayak mempunyai indera keenam Oh. mungkin ya. Jadi dia bisa ngelihat. Lebih peka gitu Lebih ya? peka. Itu anak yang kedua. Dia tuh sering banget kalau setelah melihat atau setelah apa tuh suka cerita ke saya. Oke. Anak yang kedua sih ya kan, kalau anak saya yang ketiga keempat kan masih kecil ya, masih SD dan TK. Iya. Tapi kalau anak yang pertama dia nggak begitu dengan anak yang kedua sih bang. Kalau anak kedua dia memang benar-benar selalu cerita, ada apapun Kalau yang lain mungkin cuek-cuek aja. Iya, yang entah tuh dia punya kelebihan apa, maksudnya bisa merasakan lebih peka lah gitu. Okay. Dia yang sering ya. menceritakan dan merasakan tentang keganjilan di rumah tersebut bang. Iya. Gitu. Nah ini di perumahan berarti nih Bang ya? Betul, di perumahan bang, di salah satu perumahan di Cikarang Utara bang. Itu udah ramai atau masih sepi sih perumahan di Abang? Perumahannya ini masih sepi bang. Masih sepi? Masih sepi. Oh. Dan masih sepi bang. Jadi saya aja nih di gang saya itu, depan saya tuh cuma ada satu tetangga. Ya, lebihnya kosong. Oh, yang udah dihuni. Satu blok tuh? Satu blok. Selebihnya kosong. Ada lagi di ujung lagi satu. Nah, rumah saya juga samping kosong. Samping kosong, baru ada satu lagi sana. Jadi waktu pertama kali nempatin bener-bener kayak, aduh ini masih sepi. Masih sepi. Yakin gak nih bisa ditempatin gitu bang? Bener. Kacau sih emang kalau memang baru kanan kiri masih sepi memang. Iya. Gitu sih suasananya. Suasananya masih benar-benar sepi, horor dan mistis. Apalagi perumahan daerah sana ya. Iya, baru-baru semua ya kan. Perumahan baru juga bang emang. Oke, untuk cerita lebih lanjutnya kita tahan dulu ya bang ya. Siap. Nah, bagi kalian yang penasaran nih dengan ceritanya Bang Sofyan, simak terus sampai habis, jangan di-skip. Dan sebelum mulai ke ceritanya, bagi kalian yang pengen bercerita juga seperti Bang Sofyan di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kisah tengah malam dimulai. Ini mulai kejadian di rumah saya itu saat saya pindah ke sana itu kan saya tahun
2022 ya Bang ya. Itu awal Januari Bang saya pindah ke perumahan itu. Memang kan perumahan itu masih belum renov Bang ya. Jadi masih depannya juga masih rumput, belakangnya dapur belum saya renov. Jadi kalau misalkan saya mau nyalahin air kan kontak di belakang ya, harus ke belakang dulu tuh. Sedangkan belakang itu rumah kosong, rumput ilalang tinggi banget. Pokoknya bener-bener kayak ngerasa kayak di tengah-tengah hutan dulu pertama-tama kali pindah Bang ya. Karena kondisinya memang belum direnov ya Bang ya. Nah jadi kan mau nggak mau saya rapi-rapi juga kan Bang saat pindah rumah itu kan. Nah kejadian pertama banget nih Bang kejadiannya ya. Pertama banget ini saya pindahan nih Bang ceritanya kan ke rumah itu tuh. Pindah ceritanya tuh awal-awal tahun 2002 setelah masih Covid kalau nggak salah ya. Wah udah Covid lah ya saya pindah ke situ tuh. Nah saya pindah pagi udah beres-beres pindah. Kan saya lihat itu depan rumah catnya kusam banget tuh Bang ya. Kusam. Saya kan pindah emang itu waktu itu hari Sabtu. Kebetulan saya ngambilnya pas emang saya libur kerja. Saya pindah. Saya kan orangnya ini Bang, nggak betah diem. Kalau tidur itu harus capek dulu. Nggak tahu tuh kebiasaan entah ada yang seperti saya atau enggak ya. Jadinya saya pindahan rumah sengaja saya beli cat juga buat ngecat depan rumah nih ceritanya Bang. Udah nih rapi-rapi karena emang kan saya waktu pindahan itu memang barangnya juga nggak begitu banyak ya. Jadi pindahan itu pagi udah kelar nih siang. Nah siang udah istirahat nih Bang. Tadinya saya mau langsung ngecat gitu, tapi aduh kayaknya masih capek banget nih. Saya tidur ya, saya tidur ketiduran nih. Tiduran bangun sore bablas makan. Nah setelah Isya saya baru mau mulai ngecat rumah depan nih. Saya mulai ngecat nih Bang. Start saya Isya ya Bang ya. Saya Isya ngecat. Pertama sekali sih ngecat biasa nih Bang ya. Yang namanya saya kan emang salah satunya hobi rapi-rapi rumah lah gitu kan. Saya ngecat, nggak berasa tuh. Waktu udah 2 jam, 3 jam udah menunjukkan kurang lebih pukul 11 malam. Nggak berasa-berasa gitu. Saya lagi asing ngecat, tiba-tiba Bang di depan jalanan, di depan rumah saya itu ada 2 ekor entok. Tiba-tiba ada Bang. Ya. Entoknya itu warna entok semacam bebek ya, entok itu kan. Warna putih dan hitam. Saya juga nggak tahu tuh entok itu datangnya dari mana, tiba-tiba aja ada. Kan namanya lagi ngecat, suasana sepi. Tiba-tiba ada, pasti saya ngeliat kan, aduh apa itu? Nah pas saya lihat, sempat kayak aneh juga sih Bang. Jadi saya mulai nggak konsen tuh ngecat. Mulai, itu apa ya? Bolak-balik tuh nengok, ada gaya gitu. Saya ngecat, saya lihat, oh ada. Oh apaan itu ya, kok ada tiba-tiba ada gitu kan. Nah pas udah kurang lebih setengah jaman nih Bang ya, cek lagi udah nggak ada tuh entoknya. Nah dari situ Bang saya kaget kan. Kagetnya kayak itu entok larinya kemana nggak ketahuan, datangnya juga nggak ketahuan. Saya buru-buru ngerapin cat Bang. Udah saya pokoknya nggak peduli lah itu ampar-amparan kayak di ubin itu saya nggak bersihin deh, biarin yang penting cat saya masukin aja kan. Saya masuk ke dalam rumah tuh. Setelah saya masuk, saya rapi-rapi ya, mandi, makan, udah kan. Pas jam 1 malam, saya keingetan Bang, aduh, itu tadi entok apa ya? Karena saya pernah ada cerita di kampung ibu saya. Kayak kan dulu tinggalnya di Babelan Bang, itu masih kampung banget ya. Nah tuh ada tuh cerita-cerita katanya kalau kuntilanak itu, dia bisa menyerupai binatang, bisa menyerupai ular, apa gitu kan. Nah yang saya lihat berarti saya pikir, wah tadi bener-bener kayak tadi itu yang entok saya lihat itu kuntilanak laki-laki dan kuntilanak perempuan. Soalnya saya lihat itu entoknya itu yang satu agak besar yang hitam, yang satunya putih. Nah yang putih ini Bang kecil, itu tuh ngeliatin saya ngecat. Kan saya diliatin entok kayak gimana gitu sih, kayak ada lagi, serba salah gitu Bang, ada lagi. Nah tapi setelah saya mendapatkan kejadian itu, saya masih positif ya, maksudnya mungkin masih di luar rumah gitu kan. Nah saya berpikirnya jangan sampai ganggu di dalam nih gitu kan. Setelah kejadian itu Bang, ternyata nggak hanya kejadian itu aja yang saya alamin ya, ternyata ada lagi beberapa kejadian yang janggal lagi Bang.
Nah setelah saya tidur ya bang ya. Nah terus paginya kan saya bangun hari Minggu tuh. Saya kan emang kerja itu kan liburnya Sabtu Minggu ya bang ya. Sabtu Minggu dan Minggu karena emang saya pikir ngechatnya emang saya lanjut ngechat lagi tuh pas Minggu pagi. Udah selesai, saya cuman karena tinggal sedikit, kelar lah jam 9 kelar. Ya, setelah itu nggak ada apa-apa lagi nih bang, karena emang kan saya cuman ada chat doang. Akhirnya saya tiduran tuh di tengah rumah. Tiduran, saya nonton TV, sambil main HP, ya kan. Tiduran biasa lah. Nah, waktu pertama saya pindah itu, memang anak-anak saya belum saya ajak bang. Belum. Baru sendiri. Nah, baru setelah setelah beberapa bulan kemudian baru saya ajak ke situ. Jadi saya tiduran di tengah rumah itu bang, tidur. Nah, saya kan mungkin kekurangan saya itu nggak bisa tidur nyenyak di tidur siang bang. Saya nggak pernah, istilahnya kan kalau orang itu tidur siang sampai berjam-jam gitu nyenyak gitu. Kalau saya bisa dibilang saya punya kekurangan itu nggak bisa tidur siang, sama nggak bisa tidur malam cepat. Nah, makanya waktu hari Minggu itu saya nggak tidur beneran, malah kayak namanya nggak bisa tidur lah. Masih TV emang saya matiin sih, cuman kan saya masih ngedenger HP nyala masih. Nah, saat saya tidur bang, setelah beberapa jam ya, itu tiba-tiba bang, ya saya lagi tidur begini. Kaget saya bang, ada sesosok wanita, perempuan setengah baya, ibu-ibu lah ya itu. Ada di samping saya diri. Di dalam ruangan, di dalam ruang tamu itu. Saya kan kaget ya bang ya. Karena emang saya pikir saya nggak mimpi gitu kan. Ya emang saya kan nggak bisa tidur siang. Saya begini kan, itu siapa? Gitu bang. Saya tahu ini wanitanya lagi diri. Saya nengok sedikit, ada perempuan ya gitu ya. Saya tahu bang, dia pakai baju kayak bajunya sih kayak masih modelan baju zaman dulu. Masih, saya ingat banget nih rambutnya segini nih, pendek segini. Bajunya segini nih bang, segini nih. Warnanya saya masih ingat, warna krem ada bunga-bunga. Nah, tapi dia nggak menoleh muka, cuman dari pinggir ini rambut gini. Tahu gak bang? Dia bilang gini, saya penghuni rumah ini. Bilang itu bang, saya langsung yang kaget kan ya. Terus dia bilang gitu bang. Terus saya gituin bang, hilang bang. Pas saya tegesin kan istilahnya, saya gituin. Ternyata saya tidur gini nih bang ya. Terus saya pas dia diri, saya tahu dia diri. Saya gini nih ngelirik nih. Siapa itu siapa? Terus dia ngomong bang, kedengeran banget ke kuping saya. Karena pas dia ngomong gitu, saya begini kan. Tadinya saya gini, saya kaget, saya nengok gini, udah hilang ya. Tiba-tiba hilang. Padahal pas saya gini, dia diri berasa. Ya berasanya sih kayak angin gitu bang, kayak berasa orang diri lah gitu bang. Namanya saya lagi tidur di lantai, tiba-tiba kayak orang diri berasa gitu kan. Berasa, waduh. Tiba-tiba pas abis ngomong, saya manggil gini, dia udah nggak ada, hilang. Kan saya pas udah kayak gitu, saya langsung bilang, waduh ini rumah angker kali ini ya. Saya bilang gitu kan, karena emang saya rumah take overan bang. Take overan dari pemilik pertama. Nah, entah nih ya, apakah pemilik pertama yang udah meninggal atau apa sih, gak tahu nih. Ya, perempuan. Saya bilang, saya penghuni rumah ini. Bilang gitu. Saya langsung kaget kan bang. Aduh ini siapa, mana saya sendirian kan di rumah ya. Gak ada siapa-siapa gitu kan. Setelah itu, setelah habis kejadian itu bang, siang itu kan, setelah saya didatangi sesosok wanita itu kan, saya langsung mencari RT di situ bang, karena kan sekalian saya juga izin pindahan juga kan, saya warga baru. Saya nanyalah ke tetangga depan dia masih keluarga kecil ya, masih punya anak satu bang. Dia cuma tetangga satu-satunya tuh yang deket, yang satu lagi kan yang kanan beda 3 rumah kan. Saya nanyalah rumah RT ada tuh di belakang komplek.
Saya pergi ke sana kan, akhirnya saya izin warga baru dan saya cerita bang kejadian saya itu ke Pak RT. Pak RT, saya dapat kejadian nih Pak, yang saya ceritain malam ada entok. Terus siang saya kedatangan perempuan. Saya ceritalah ke Pak RT. Nah, karena Pak RT ini kan setidaknya namanya dia udah agak lama juga bang di situ ya. Dia emang udah 2 tahunan sih katanya di situ, nggak lama-lama mau. Cuman dia mungkin udah tahu ya untuk daerah itu, daerah ini ya, daerah perumahan yang saya tinggalin. Nah, saya cerita tuh bang, saya ditanya aslinya dari mana, gimana. Lalu sama Pak RT ini dia cerita nih bang kronolog dulunya nih perumahannya bekas apa. Dia cerita. Kan saya dipanggilnya abang aja ya bang. Karena kan ngeliat saya emang dikira saya belum berkeluarga, tapi saya udah berkeluarga, cuman dia manggil kasih abang aja ya. Ini bang, sebenarnya perumahan ini dulu sawah. Ini dulu pernah ada orang yang dibegal, katanya gitu. Pokoknya sering banget lah. Ini jalanan sepi ini tempat orang begal. Ada yang motornya diambil, orangnya dijelupin di sawah. Ada yang mohon maaf ya, ada yang sampai gitu bang, itu ceritanya. Emang kan itu sawah ceritanya bang, itu dulu perumahan sawah. Kan saya tambah merinding bang ya. Aduh, berarti angker dong ya dalam hati saya gitu bang ya. Terus tapi kata Pak RT, nggak usah khawatir bang, abang selamatin aja nanti rumah ini gitu kan. Kan belum selamatin aja. Karena mungkin kan namanya rumah baru. Nah terus Pak RT cerita juga bang, katanya ini rumah dulu sempat ditempatin juga sama pasangan muda nih. Jadi pasangan belum punya anak. Yang take over, yang berarti yang pemilik pertama ya bang ya. Tapi saya nggak tanya nih apakah udah meninggal atau enggak. Pokoknya saya cerita saya didatangi oleh wanita aja gitu kan. Ya udah tuh bang, saya sama Pak RT cuma disaranin suruh selamatin diruqyah lah rumah itu biar aman katanya gitu kan bang ya. Oke nih bang, saya inilah saran dari Pak RT. Saya ikuti lah ya, saran dari Pak RT. Setelah itu besoknya saya kerja nih bang, biasa normal kan hari Senin saya kerja. Saya tanya-tanya lah ke temen, ada gak yang istilahnya sekalian saya ngundang lah ke teman-teman kerja. Saya juga ngundang ke orang tua juga kan, suruh datang nih. Akhirnya saya memutuskan malam Minggu saya adakan acara. Minggu kemudian bang ya saya adakan acara selamatan rumah. Saya ngundang ya kurang lebih 15 orang bang, nggak banyak ya. Sekalian juga saya ngundang ustadz juga yang memang bisa buat kayak ngeruqyah rumah gitu kan, karena itu. Nah tapi bang setelah dari jangka waktu seminggu ya sebelum selamatan rumah itu ada satu kejadian lagi yang lebih serem dari kejadian sebelumnya. Kejadiannya pas banget malam Jumat. Saya benar-benar kalau ngebayangin kayak pengen nggak bisa berkata-kata kayaknya ya. Ini bener bang ya, malam Jumat bang kejadiannya bang ini. Saya kan pulang kerja biasa jam 5. Ini Kamis sore saya pulang kerja. Mandi biasa kan. Habis sholat Isya, biasa tuh saya yasinan dulu, biasalah ngaji di yasin dulu. Jam 8, saya memang kan jarang, semenjak saya pindah, saya selalu tidur di tengah rumah bang. Nggak pernah tidur di kamar. Oh, di ruang tamu? Di ruang tamu, iya di ruang tamu. Sampai malam Jumat itu saya tidur di ruang tamu, ngegelar kasur lah biasa gitu. Di ruang tamu. Ya, jadi kan namanya perumahan tipe 60 ya cuma kamar 1, ruang tamu, sama kamar mandi. Karena emang belum direnovasi. Jadi saya emang bawaannya nggak pengen tidur di kamar aja gitu. Tidur kan kebiasaan saya nggak bisa tidur nyenyak. Paling saya biasa tidur itu bang kalau kurang lebih paling sore jam 11 saya tidur. Seringnya mah jam 1, jam 12, jam 2 tidur. Jadi nggak pernah tidur sore jam 10, nggak pernah. Jam 10 lah itu paling sore. Itu pun harus nulis dulu, baca dulu, ngoprek HP dulu, baru tidur. Nggak bisa langsung, kalau orang-orang kan langsung ngelihat kasur, tidur, langsung cepet ya. Kalau saya nggak bisa. Harus ngapain dulu. Waktu malam Jumat itu, ya saya
sengaja lah baca buku bang. Emang kan saya salah satu hobinya baca buku ya bang ya. Baca buku salah satu novel saya bacakan dari jam 9 saya baca. Kasihkan saya baca bang sampai waktu menunjukkan pukul 11 malam. Ya kan. Kebelet saya mau pipis kan. Saya mau ke kamar mandi ya bang ya. Ke kamar mandi. Nah, pas saya baru aja mau bangun bang nih dari tempat kasur itu mau ke arah kamar mandi. Pas baru saya mau bangun begini bang, mau ke kamar mandi. Sesosok orang nggak ada kepalanya bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Nggak ada kepalanya. Itu tuh yang menurut saya tuh, saya nggak kencing bang, itu enggak. Saya mungkin ngompol di jalan. Saya langsung ke kamar, nggak ke ruang tamu. Setelah saya lihat itu kan, saya langsung kaget. Astagfirullahaladzim, di depan kamar mandi. Arahnya sih dia mau ke pintu kamar mandi bang, tapi saya jelas banget bang itu tuh ya, nggak ada kepalanya, buntung bang. Aduh, saya benar kalau itu lemas banget bang, karena kan kamar mandi jaraknya agak main deket ya. Saya langsung ngibrit, langsung masuk kamar, pintu kamar, kunci kamar rapat-rapat, nggak berani. Saya kayak ngompol itu deh bang, saya ngompol itu bang. Bener-bener kayak, itu apaan tadi, palanya buntung. Saya bilang, ya ampun. Kayak bener-bener jelas banget bang, ya Allah. Itu saya baru pertama kali kayak ngeliat. Kan selama itu saya nggak, istilahnya gitu, cuma kata-katanya doang ya bang ya. Itu saya ngeliat ini. Tapi ini pure real. Ngeliat sendiri. Astagfirullahaladzim bang, ya bener-bener kayak. Jadinya dia ada badannya bang. Iya. Badan, kaki mah utuh. Ini tangan utuh, kepala doang buntung. Kepalanya nggak ada. Nggak ada. Nah, saya sempat ngelihatnya dia pakai baju apa? Pakai baju tangan pendek apa celana panjang? Baju biasa atau baju? Kayak pada umumnya lah. Baju umumnya bang, cuma nggak ada kepalanya doang. Oke. Gitu kan. Dari situ saya mikir kata-kata Pak RT kan. Ini apa orang yang dibegal gitu? Saya mikir gitu bang. Baru tuh saya kepikiran gitu, apa setan yang dibegal gitu kan. Kok rumah saya angker banget, itu ada gitu-gituan gitu bang ya. Nggak bisa tidur tuh bang semenjak dari ada apa sih namanya, hantu kepala buntung di depan kamar mandi lagi ya, jogrok gitu kan. Gimana saya mau ke kamar mandi ya kan, dia diri gitu. Nah, habis itu bang, saya kan besoknya kan hari Jumat ya. Nah, saya kan kerja ya pastinya. Pas itu pagi-pagi pas saya buka pintu juga saya masih buka gak pintu kan namanya. Tapi udah pagi bang ya. Saya lihat, tapi ya namanya udah nggak ada ya bang ya. Tapi pas malam itu benar-benar saya ngeliat bang, itu sosok kepala buntung. Yang pun saya, kalau orang ngedengar mungkin yang bisa percaya bang ya. Tapi saya benar-benar itu ngeliat itu sosok kepala buntung. Ya udah dah bang, saya paginya saya kerja tuh kan bang ya, saya kerja biasa, dan kan besoknya mau selamatan bang ya, malam minggu tuh, berarti udah ada 3 kejadian tuh bang ya, 3 kejadian di rumah saya. Nih pas waktunya selamatan nih malam minggu, ada ustadz, ada teman-teman saya, ada ibu saya kan, kalau bapak saya udah meninggal ya bang ya, ada ibu saya doang sama kakak saya, dan beberapa tetangga saya undang. Acara selesai nih, tapi pas acara selesai ustadznya nggak pulang dulu, karena kan sebelumnya saya udah bicara ya ke beliau, mau yang ada saya omongin gitu. Akhirnya saya cerita nih banyak lebar bang ke ustadz ini. Saya menempati rumah ini udah hampir jalan 2 minggu, saya bilang gitu kan, tapi ada kejadian gini saya ceritain. Akhirnya sama Pak Ustadz itu apa sih kayak dia itu kayak ini bang, baca-baca. Saya diminta bawa air di botol, dibaca-bacain di situ, baca-bacain gini. Terus dia selesai baca, saya disaranin bang, ini airnya katanya kamu cipratin di depan rumah ya kan, pokoknya di sekeliling ini cipratin air ruqyah ya, kalau kata itu air ruqyah katanya sih ya, air ya. Oke lah, di botol sih bang, botol aqua lah, biar botol biasa gitu kan. Ya udah tuh saya ambil airnya dan ustadznya pulang ya kan. Nah pas malamnya sih bang nggak ada kejadian apa-apa nih, aman ya.
setelah acara selamatan aman. Dan besoknya, paginya dan hari-hari berikutnya rutin saya cipratin air di sekeliling depan rumah saya, terutama di pintu ya, di pintu, di kamar mandi. Dan pesannya Pak Ustadz itu jangan sampai pintu lampu kamar mandi mati, katanya gitu. Aduh, saya kayak gitu seperti yang Pak Ustadz itu emang dia bilang ini emang auranya udah beda, katanya gitu, bilangnya Pak Ustadz itu. Ini auranya yang udah beda, katanya. Ini kalau saya lihat emang ada, katanya. Ada di sini jin yang menghuni sini, dia bilang gitu. Tapi ya namanya kan di setiap rumah itu ada, yang penting dia jangan mengganggu sampai mencelakakan, dia bilang gitu kan. Ini saya kasih air agar setidaknya ya menjaga agar makhluk-makhluk yang mau mengganggu itu tidak bisa masuk, dia bilang gitu kan. Cukup yang di dalamnya aja, dia bilang gitu kan. Nah, terus saya bilang ini jangan sampai pintu lampu kamar mandi mati, dan jangan sampai pintu, pokoknya saat malam itu lampu jangan sampai ada yang dimatiin, bilang gitu Bang. Nah, emang kebiasaan saya kan orangnya emang irit Bang ya, hemat listrik gitu kan. Emang selama saya pindah itu ke lampu kamar mandi emang saya matiin dulu. Kadang lampu depan juga belum nyala waktu itu, sebelum saya selamatan. Jadi kondisinya emang gelap, depan gelap, kamar mandi gelap. Tapi setelah selamatan, udah tuh saya nyalain semuanya. Kamar mandi saya nyalain semuanya, gitu kan. Nah, setelah saya cipratin air itu, alhamdulillah Bang, selama kurang lebih 1 bulan saya nggak mengalami gangguan Bang itu. Ya, karena kan ya alhamdulillah sih nggak ngalamin yang kayak gimana Bang ya. Selama 1 bulan itu tuh aman istilahnya kan. Rutin saya siramin, saya baca-baca juga kan rutin. Setelah itu saya ajak anak-anak saya kan Bang pindahan ke situ, ke rumah ya kan. Pertama saya baru ngajak 2 anak, yang anak pertama sama anak kedua. Yang anak ketiga keempat belum saya ajak, baru saya ajak yang pertama dan kedua, saya ajak tuh ke rumah itu pindahan. Setelah hampir 2 bulan semenjak selamatan tidak ada kejadian apa-apa lagi. Setelah saya ajak anak-anak saya ke situ, kejadian lagi Bang, itu saya diganggu lagi sama makhluk halus, sama jin penghuni rumah itu. Ya Bang, gangguannya itu gini Bang. Waktu itu kan emang semenjak saya ketemu sama hantu kepala buntung, saya takut tidur di ruang tengah, ruang tamu. Semenjak itu saya selalu tidur di kamar, ya kan. Saya tidur sama anak-anak saya. Tuh di bulan kedua saya pindah, saya tidur sama anak-anak saya di tengahan rumah. Nah, saya kan emang orangnya nggak bisa tidur sore, ya kan. Di tengah malam Bang itu anak-anak saya udah tidur pules ya. Saya masih ngapain ya, masih yang menerawang ya kan. Belum bisa tidur. Nah Bang nih, saat saya belum bisa tidur, di tengah rumah Bang berisik. Kayak sekelumpulan keluarga lagi ngobrol. Ya, rame aja gitu. Rame aja Bang. Itu kayak ada suara bapaknya, ada suara ibunya, ada suara anaknya. Aduh Bang, kata saya. Saya berpikir, kan nggak mungkin tetangga. Kan saya tetangga sejauh Bang ya. Saya dengerin lagi. Itu jelas banget Bang, suara anak kecil kayak lari-larian, ketawa-ketawa. Itu bapaknya sama ibunya ngobrol, kayak suasana orang rame aja lah Bang, itu di tengah rumah Bang. Kata saya sampai yang saya dengerin, itu apaan, itu suara siapa gitu kan. Saya pikir apa rekaman alam, tapi kok kayak nyata saya dengerin gitu Bang ya. Ini memang fix suara keluarga, sebuah keluarga lagi berbincang, lagi ngobrol di ruang tamu gitu. Terus saya dengerin tuh kurang lebih lama juga Bang, 15 menitan ada tuh suara-suara gitu Bang. Anak kecil lari-larian, ketawa.
Oh, kedenger juga bang suara kayak jatuh apa pertek gitu kan, tuh suara ngobrol, oh berisik gitu kan. Setelah 15 menit udah hilang tuh suaranya bang, hilang. Saya beraniin ngintip kan ke pintu, ikan lubang kunci ya, lubang kunci kan saya buka tuh ya. Aduh saya deg-degan nih saya pas lihat gitu kan, tapi nggak ada siapa-siapa ya, kosong ya. Tetap ruang tamu biasa yang saya karpet, lemari TV. Aduh tadi itu apaan ya, saya kepikiran tuh bang, nggak bisa tidur lagi selama saya jam 3 sampai mikir, kurang lebih saya subuh saya pikir kurang lebih saya bisa tidur jam 3 jam 4-an. Wah saya mikirin soalnya nggak bisa tidur kan. Udah tuh pas saya bangun ya kan, anak saya yang kedua nih bang, kan anak saya yang kedua kan dia istilahnya kayak bisaan ya, bisa ngelihat gitu kan. Nah dia kan emang baru saya bawa pindah kan ke rumah saya itu kan. Nah dia itu mimpi, dia mah mimpi bang, mimpi. Pas paginya itu setelah saya dengar malam ada suara orang pada ngobrol, pagi-pagi anak saya yang kedua ngomong, ayah malam aku mimpi, katanya. Mimpi apa? Mimpi ada anak kecil, katanya. Anak kecil diri di belakang, katanya. Dia pakai baju-baju kayak baju-baju Belanda ya, kayak baju-baju anak kecil perempuan, tapi pakai baju model-modelan baju-baju anak-anak orang Belanda. Dia bilang gitu. Anak saya kan udah SMP ya, jadinya dia pakai sepatu, orangnya cakep ayah, katanya. Pakai baju kayak baju pesta, baju yang orang Belanda gitu ya, anak kecil gitu kan, di rambutnya ada kepang 2. Ada di belakang yang sekarang jadi dapur nih bang, ada di situ diri. Kata aku ngelihat dia di belakang bang, dia begini, katanya. Halo gitu kan. Nah dia kan anak yang saya yang kedua ini emang dari dia SD ya, waktu tinggal di kampung ya, emang dia suka gitu, suka nangis, nggak berhenti gitu kan. Dari bayi dia kayak gitu tuh, dari balita dia gitu. Oh saya cuma doang ya, karena kan saya nggak mau mereka pada takut dulu kan pertama-tama. Oh mungkin itu kembang tidur aja, saya bilang gitu kan. Terus tapi anak saya tetap, tapi dia bilang gini ya, pas aku nyampe sini dia bilang gitu ya, kok ini ya aku kayak dingin hawanya ya, dia bilang gitu kan. Ini yang saya kan emang lebih dekat anak kedua ya bang, yang suka cerita. Tiba-tiba dia cerita ada anak kecil juga, dia bilang ini nggak angkeran ayah ya rumahnya, dia bilang gitu kan. Insya Allah enggak, saya bilang gitu kan. Yang penting kita mah tetap dijaga sholat, gitu kan. Jaga sholat aja. Ya udah kalau gitu kan. Akhirnya ya udah tuh normal lagi bang. Kita semuanya sekolah, saya juga kerja ya bang ya. Nah tapi saya kepikiran nih bang, sama yang perkataan anak saya, sama yang saya alamin tadi malam, tengah malam itu, suara keluarga itu. Saya sambung-sambungin nih bang, saya dinya antara perempuan yang tiba-tiba diri di samping saya, ini saya penghuni ini itu, tiba-tiba ada keluarga lagi ngobrol, tiba-tiba ada anak kecil. Saya sambung-sambungin, apakah ini emang rumahnya jin, ataukah emang ini dulunya rumah peninggalan orang Belanda atau apa. Saya mikir-mikir gitu kan, apa emang ini ada penghuninya sebuah keluarga gitu ya kan. Mikir ke situ bang. Tapi ya namanya itu rumah saya ya kan, mana mungkin saya tinggal atau saya jual kan, nggak mungkin deh bang. Tapi sekarang saya masih tinggal di rumah itu bang. Ya tapi untuk gangguan itu sih, untuk yang menyelakakan atau gimana sih, memang tidak sampai seperti itu bang ya. Tapi kalau untuk yang kayak sampai menyentuh, pernah bang kejadian itu. Kejadiannya itu kan waktu itu saya saat lebaran tahun 2022. Itu anak-anak saya kan pada mudik semuanya. Saya tinggal sendiri di rumah, saya nggak mudik ya kan. Saya tinggal di rumah sendiri. Itu kejadian ini setelah kejadian yang suara keluarga sama anak kecil. Itu sebenarnya ada kejadian-kejadian yang lain lagi bang, tapi kejadiannya hanya
bayangan gitu bang lewat. Saya lagi nulis bayangan. Saya kan emang kerjanya ngajar bang ya. Saya lagi nulis ada yang lewat gitu. Kadang suara di atas genteng gabruk. Suara barang jatuh. Pernah juga ada kelabang apa kaki 1000 ya. Itu bang ada 10 kali ke kamar. Yang gede apa yang kecil? Yang sedang sih ukurannya bang, ada yang kecil juga gitu bang. Entah itu ya, saya bilang ini apaan kayak gini-gini, padahal itu pintu ya kan rapat bang, emang sengaja saya pakai pakai baju kan biar nggak masuk itu apa sih macam. Tapi saya pikir itu masuk dari mana binatang-binatang. Ya saya sapuin bang, saya sambil baca-bacain, saya sapuin, saya buang lah itu. Semenjak kejadian yang suara di tengah rumah itu, ya itu bang kejadian-kejadiannya bang. Kadang suara di kamar mandi itu suara orang mandi, ciber. Ini saya kalau ngedenger itu kayak yang, tapi saya tahu itu emang gangguan bang ya. Tapi mau diapain lagi bang ya? Tapi saya takut sih bang kayak, aduh itu siapa yang mandi? Padahal kan tengah malam siapa sih yang mandi? Suara emang orang guyur air seber gitu kan, kayak gitu bang. Nah kalau kejadian yang saat lebaran ini bang, tahun 2022 ini, saat itu kejadiannya tengah malam ya, tengah malam nih bang kejadiannya itu saya lagi tidur ya kan, tiba-tiba itu bang di ini pelapon rumah kan ada bolongan kotak sedikit ya. Yang buat kipas sospen. Buat itu tuh. Itu emang kondisinya emang bolong gitu kan sedikit. Saat saya lagi ya rebahan di kamar. Jadi saya pikir di setiap sudut rumah saya itu emang semuanya udah angker gitu ya. Kamar mandi, ruang tengah, kamar. Ini sekarang kamar nih. Ya. Kamar ya. Itu bang, dari yang lobang itu tangan ngampleh bang. Saya mau teriak bagaimana ya kan ngapa gitu. Akhirnya itu selama yang tangan ngampleh itu benar-benar tangan ngampleh, saya kaget gitu bang. Astagfirullahaladzim, saya ngomong gitu kan, yang tahu itu tetangga depan denger atau enggak apa sih, nggak tahu lah itu bang ya. Kayak gitu kan ya, ngampleh gitu. Tapi ya namanya kalau kayak gitu kan dia tiba-tiba hilang bang ya. Ada tuh hilang gitu kan. Saya lihat lagi, astagfirullahaladzim, itu hilang gitu kan. Tapi jelas banget tangan ngampleh, gling. Saya mikirnya tadinya itu maling atau apa, tapi masa cuma tangan doang gitu bang. Apa sih? Kalau maling kan dia pastinya turun ya bang ya. Ini tapi tiba-tiba hilang. Nah pas itu TV dari semenjak kejadian itu sampai pagi nggak saya matiin tuh, biarin cerita berita biar berisik tuh suaranya ya kan, biar di dalam tuh berisik itu tuh bang. Padahal udah diruqyah kan waktu itu kan, masih ada aja tuh gangguan kayak gitu, gangguan tangan lah. Masih banyak bang kejadian lain bang, masih banyak. Pokoknya nih kalau misalkan saya lagi sendiri tidur aja ada aja gangguannya gitu kan. Itu yang pertama tuh gangguannya tangan ngampleh ya kan. Setelah itu bang, setelah ada gangguan tangan itu, kejadian lagi itu kalau nggak salah seminggu setelah lebaran ya kan karena liburan anak-anak saya 2 minggu. Saya emang nggak lebaran, emang di rumah aja sih waktu itu. Saya emang libur 2 minggu. Pas lebaran 2 minggu itu sama kejadiannya lagi tidur, tapi ini lebih serem lagi bang ya kan. Kalau kemarin-kemarin kan hanya ngelihat, bukan hanya sih, cuman kayak aduh lihat dari jauh, oh apa nih. Sekarang nyata dipegang di samping saya. Bayang itu tangannya ada di samping saya bang. Tangan lagi? Tangan buntung nih, segini nih, tangan buntung nih.
Segini doang. Segini kali ini. Kalau kata kayak cerita film Sima di Jembatan Ancol itu tuh yang tangan buntung itu si yang botak itu ya, Oji Saputra itu kayak gitu tuh, percis banget. Jadi saya mikir itu, oh berarti di film itu bener adanya ya kan. Kayak gitu bang, tangan. Tadinya di atas loteng, sekarang malah ke kasur. Astagfirullahaladzim ya kan bang ya, itu bener-bener kayak yang saya benar-benar diuji banget bang ya ini nih. Waktu itu emang tidur, kejadiannya saat tidur. Nih, saya lagi tidur gini nih ya. Nih, saya pegang tuh tangan, ya kan, dingin gitu kan. Saya pikir tuh tangan anak saya. Dingin banget tangan siapa ya gitu kan. Dingin banget. Pas saya bangun, oh saya lempar bang tangannya, astagfirullahaladzim. Ya ampun bang, bener-bener kayak, aduh kalau kata saya jantungan kali itu bang, hari itu juga. Bener-bener. Tapi anaknya nggak lihat itu. Itu saat saya lagi sendiri kan. Oh, lagi sendiri ya. Saya lagi pada mudik bang. Apa tahu bang yang saya lakuin? Saya hari itu juga saya pergi dari rumah bang ke rumah teman saya pokoknya nggak tahu lah. Saya ke rumah teman saya nginep lah. Nggak berani saya di situ waktu itu karena emang kejadiannya saya pegang sendiri tangan. Itu baru pertama kali kan, kemarin-kemarin kan hanya cuma ngeliat ini pemegang-megang nyata. Lama saya lagi tidur itu, saya sempat yang ini kata saya ini kucing tapi ini tangan sih dingin. Saya nggak ngira anak saya lagi mudik. Saya mikirnya oh anak saya namanya lagi tidur gitu kan bang ya. Nah, sadarin anak saya kali ya. Di tangannya emang bener-bener dingin bang, tapi dingin gitu. Pas saya bangun gitu, waduh kagetnya minta ampun bang itu bang. Wah saya lempar itu tangannya. Saya langsung udah dah pakai jaket aja, pakai helm, langsung kayak kabur tuh rumah dari situ tuh. Udah lampu-lampu saya nggak matiin lah, biarin. Itu terus saya cerita ke teman saya bang waktu itu kejadiannya itu bang. Terus saya disaranin sama teman saya suruh pindah. Katanya lo kalau terusan kayak gitu nggak baik lu buat mental lu, katanya gitu kata teman saya. Tapi kan saya juga itu kan maksudnya rumah dari hasil warisan bang ya. Dibeliin rumah itulah, dan saya udah diwanti-wanti sama kakak saya, ini jangan dijual lagi di rumah ini, awas kalau dijual lagi katanya gua nggak bakalan beliin lu rumah lagi. Kan takut bang digituin. Saya udah cerita juga ke kakak saya, ke ibu saya, tapi kata ibu saya yang penting malah saya digini, lu kan jarang sholat katanya, lu kan jarang baca Quran gitu duluin. Yaudah yang penting mah katanya dia kita gitu. Tapi kan yang namanya saya jujur ya keganggu bang ya. Maksudnya kan kalau gitu kan kagetnya ini loh bang. Apalagi kita lagi, biarpun seberani-beraninya orang gitu kan, kalau kondisinya di rumah terus kayak gitu kan pasti kaget bang. Makanya sekarang saya kalau orang-orang yang bilang apaan sih tahayul, makanya saya inilah ke orang-orang tersebut kayak yang belum ngalamin. Soalnya kan kita harus kan berdampingan bang ya, hidup sama dunia jin. Kan di dalam Al-Quran juga ada kan ya, jin dan manusia kan hidup berdampingan kayak gitu kan ya. Jadi saya pikir saya percaya sekarang untuk hal-hal gaib, saya percaya sekarang jadinya. Semenjak saya kejadian, mungkin ada hikmahnya bang. Kan dulu saya nggak percaya, sekarang saya percaya. Oh berarti emang benar-benar ini rumah memang ada nih, saya digangguin terus. Setelah kejadian beberapa kejadian bang ya, udah berapa tuh kejadian. Anak saya pulang kan nih bang dari mudik nih kan, pulang nih. Semuanya sekarang empat-empatnya nih ke saya sekarang sampai sekarang. Nih anak saya yang kedua nih, dia yang selalu dia nih. Yang pertama ini dia jarang cerita nih. Emang jarang atau nggak tahu ya. Pokoknya yang kedua mulu nih cerita nih. Namanya Haura ya, dia cerita mulu nih. Dia cerita nih bang, dia waktu itu tahun kalau nggak salah di 2023 nih ya, cerita nih di bulan Februari ya. Si Haura ini dia cerita ngeliat neneknya ibu saya duduk di depan teras rumah. Dia bilang kan, ayah katanya tadi nenek kesini ya. Dia bilang gitu. Enggak kok sih bilang gitu kan. Aku tadi ngeliat nenek lu di depan lagi duduk gitu kan. Aduh, aku bisa bilang kan, enggak kesini. Dia bilang kan. Akhirnya anak saya kan bingung. Tadi aku lihat siapa dong, dibilang gitu kan ya. Akhirnya
saya baru cerita nih bang, saya selama udah setahun ya saya cerita semuanya ke anak saya yang kedua nih bang. Dari pertama saya ngeliat ini, saya cerita semuanya. Nah kata si anak saya ini dia baru bilang gini, wah berarti bener dong ayah, saat pertama dulu aku kesini auranya udah beda, udah dingin katanya gitu. Berarti bener kan, dia bilang gitu kan. Ini ada hal-hal mistis di rumah ini. Jadi anak saya yang kedua ini emang saya sama dia doang yang ngelihat-lihat kayak gitu bang, ngelihat penampakan ibu saya gitu kan. Nah terus bang di bulan apa nih ya, Agustus kalau saya bang, saya kan lembur kerja nih bang ya, lembur kerja pulang malam, pulang jam 12-an kalau nggak salah, saya pulang jam 12-an ya di bulan Agustus itu. Nah waktu itu bang, emang pas saya pulang itu anak saya ini belum tidur, yang nomor 2 ya. Saya pulang nih ya kan, pas saya nyampe depan rumah ya kan, anak saya ngeliatin ke belakang ini saya mulu nih, ke belakang motor ya kan, ke belakang motor. Dia ngeliatinnya juga agak begini nih, dia kan yang bukan pintu ya, terus langsung begitu kan. Saya masukin motor, terus saya, ayah, tadi ayah boncengin siapa? Katanya gitu. Boncengin siapa? Ya kan, saya kaget kan. Emang enggak boncengin siapa-siapa? Saya bilang gitu kan. Aku tadi ngeliat bang, ngeliat ayah di motor itu ada perempuan duduk di belakang. Gitu kan, anak saya tuh bilang. Saya langsung, enggak boncengin siapa. Emang kan tadi emang sendiri gitu kan. Ngomong gitu bang anak saya yang kedua. Waduh, saya bilang apa lagi ini ya kan, diganggu apa lagi ini gitu kan. Nah emang sebelum saya nyampe rumah bang, di gang sebelah itu emang ada rumah kosong. Saya lihat emang ada wanita perempuan, dia diri di depan rumah, lagi apa ya, diri aja rambutnya panjang gitu, lagi kayak nyisiran gitu sih. Cuma saya nggak merhatiin banget. Saya mikir saya nggak sekepo itu kan, itu siapa sih gitu korban. Saya mikirnya mungkin lagi kegerakan, dia keluar kan biasa orang kalau lagi itu kan, apalagi nungguin tukang sekoteng atau apa gitu kan. Saya nggak mikir macam-macam gitu kan. Saya jalan aja gitu kan. Nah pas saya lihat itu, pas saya besoknya saya lewat situ, ternyata itu rumah kosong bang. Itu emang belum ditempatin. Tempatnya di beberapa meter setelah musola lah. Pas saya ke situ lagi besoknya, ini rumah kosong. Berarti itu yang saya lihat itu mungkin kuntilanak. Dia akhirnya apa sih namanya, numpang di belakang saya, dan yang dilihat sama anak saya itu. Ngikutin sampai ke rumah. Ngikutin nyampe rumah. Nah baru saya mikir ke situ. Oh berarti yang anak saya lihat itu kuntilanak yang saya lihat di rumah kosong itu. Dia ngikutin di motor saya. Yang dari rumah aja udah serem nih, dari luar lagi ngikutin lagi. Udah di rumah serem, ini di luar ada lagi keserem-sereman kayak gitu bang. Jadi bener-bener kayak hidup saya tuh dihantuin oleh hal-hal mistis itu tuh. Dihantuin kayak, aduh apa sih salah saya sampai digerayangin, dihantuin kayak hal-hal kayak gitu. Makanya saya beraniin buat kayak cerita bang ya, minimal saya nggak sendirilah ngalamin, minimal orang tahu lah. Saya takutnya ada apa-apa orang tahu gitu bang. Saya di rumah saya itu ada kegitu-gituan. Jadi sekarang saya mungkin hanya cerita ke anak, ya ke abang sama ke orang tua ya saya cerita ya masalah ini. Karena kan saya orangnya tuh nggak mau hal itu dipendam sendiri bang. Saya pengen semua orang, bukan semua orang tahu ya istilahnya, tahu lah. Saya takutnya saya tahu saya tuh kayak gimana tuh, saya tahu biar orang pada tahu juga gitu bang. Intinya gitu. Curhat ya bang ya, biar saya juga kan istilahnya masalah saya itu kan nggak saya pendam sendiri ya kan. Saya juga kan takutnya stres juga bakal bang ya, banyak yang saya alamin gitu bang ya. Biar minimal ya orang tahulah cerita, oh ternyata memang ada gitu bang ya, makhluk astral kayak gitu bang ya. Bang, tapi yang saya mau tanya nih bang, abang pas beli rumah yang abang ini sama pemiliknya langsung sebelumnya atau ke mana?
ke pihak developer? Jadi saya waktu beli rumah itu Bang, langsung ke developer, ke marketing. Oke, oh berarti bukan ke pemilik yang Bukan. sebelumnya ya? Bukan, jadi saya nggak tahu tuh pemilik pertamanya itu siapa, nggak tahu. Iya. Karena saya juga ke akte notaris nggak dihadirkan pemilik pertamanya. Cuman Oke. saya dikasih buku tabungannya dia, ATM-nya dia. Oh, ATM pemilik yang sebelumnya? Iya, maksudnya buat saya nerusin Iya, dokumen-dokumennya gitu lah ya. dokumen-dokumennya. Tapi kalau untuk orangnya langsung saya nggak ketemu. Oh gitu. Gitu, saya firasat saya mah ya Bang ya. Kayaknya nih pemilik pertama ini entah diri atau dia meninggal kayaknya sih saya. Ya, Feeling saya Bang ini. bisa jadi. Feeling saya. Tapi si pihak developer nggak ngasih tahu ini pemiliknya lagi, misalkan lagi sibuk atau lagi apa gitu? Dia jadinya ini kayak dijual murah. Ya kita nggak tahu juga. Mungkin si pihaknya yang pihak pertamanya mungkin nyerahin ke developer kali. Iya, Biar ini udah nih urus aja nih. Urus Mungkin aja ya. lah, mungkin. Makanya dia nggak hadir, jadi nggak tahu Nggak abang pemilik hadir. aslinya. Tapi pemilik aslinya suami istri. Kalau dari KTP dari itu sih suami istri. Suami istri Tapi ya? dia belum punya anak. Baru lah mungkin. Baru. Nah, Oke. nah baru. Tapi nih Bang ya, kalau saya lihat dari foto yang si istrinya ya Bang ya. Ini istrinya ini kan ada tuh kelihatan foto juga ya. Iya. Rambutnya sama seperti yang saya lihat yang diri itu. Oh, yang pertama Iya. itu. Si orangnya. Tapi saya bukan itu yang kayak Parubaya, bukan? Nah, Sosok itu. kayaknya sih yang pasangan ini emang istilahnya bukan pasangan Muda nikah ya? muda. Kayaknya dia emang udah pasangan udah berumur juga, tapi belum punya anak mungkin gitu Bang. Tapi karena kan di situ ada kakaknya ya. Emang saya lihat umurnya saya emang udah ini juga Bang, udah 80-an gitu di atas, kelahiran 80-an juga. Terus tapi di situ memang belum, dia tertera emang nggak ada anak. Ya, tapi saya lihat dari KTP si istrinya ini rambutnya kok sama ya yang saya lihat itu. Sama sosok tadi Sama itu sosok yang tiba-tiba muncul di samping saya. Saya penghuni rumah ini. Saya mah feeling saya 80% ini udah meninggal Bang. Yang pemilik pertamanya kemungkinan ya. Kemungkinan kita juga belum bisa mastiin. Iya, belum pasti karena emang kan saya lihat ini dari ininya dia dari Jawa ini ya, apanya? Tinggalnya kayaknya dia pindah ke Jawa atau apa saya nggak tahu ya. Pokoknya saya nggak tahu itu, pokoknya saya beli aja udah itu ya dari developer, dari pihak kedua ya, saya pihak kedua berarti ya, pihak kedua. Tapi saya lihat pihak kedua, ya saya lihat itu suami istri. Ya, tapi saya nggak ketemu langsung sama pemilik pertama dan keduanya. Nah, kan abang sempat cerita nih sama Pak RT nih. Ya, saya sempat cerita juga. Pak RT nggak ngasih info apa gitu tentang penghuni sebelumnya? Apa belum pernah tinggal penghuni sebelumnya di situ? Jadi posisinya nih ya kan Pak RT emang 2 tahun ya, 2 tahun di situ. Waktu Pak RT di situ dia emang pernah ngelihat ada suami istri katanya ke situ. Tapi belum pindah. Enggak, belum pindah. Jadi saya sempat nanya, Pak, selain saya, ini dulu kan ada pemilik pertama nih ya Pak. Saya coba ngorek-ngorek nih, siapa sih Pak ini pemilik pertamanya? Nah, Pak RT bilang, oh iya, dulu ada yang pernah datang suami istri ke situ, cuman nggak sempat nempatin. Dia cuman kayak bersih-bersih aja. Ngecek aja ya. Itu emang kebanyakan Bang, itu rumahnya udah dibeli, ditinggal. Bener-bener. Banyak banget. Terus kan saya cerita, oh gitu ya Pak. Oh, ini udah meninggal belum ya Pak? Saya tanya itu kan, saya tanya mendetail gitu kan. Waduh, kalau masalah itu saya kurang tahu tuh kata Pak RT. Soalnya kayaknya emang si orang ini kayaknya udah nggak mau nempatin rumah itu aja gitu. Akhirnya dia pindah ke Jawa atau apa gitu. Pokoknya udah Pak RT cuma sekali aja ngeliat sih datang ke situ suami istri buat bersih-bersih aja. Pernah ada yang datang katanya gitu. Ngecek-ngecek doang. Nah, si yang yang si pemilik pertamanya ini dia udah berapa lama punya rumah ini? Maksudnya udah berapa kali kan itu kan ibaratnya KPR ya. KPR betul. Itu udah berapa lama dia tuh? Udah
ibaratnya bayarnya lah di sini. Bayarnya. Nah, kalau untuk bayarnya sih selama 1 tahun. Oh, berarti selama 1 tahun doang ya? Tahun, karena saya kan emang take over-nya itu emang meneruskan setahun. Setahun dari yang pemilik rumah ini. Yang pertama, jadi saya meneruskan udah setahun jalan nih. Akhirnya dilepas lah katanya. Kalau kata yang saya tanya ke marketingnya mah, orangnya katanya pindah. Suaminya pindah kerja pulang kampung lah istilahnya gitu. Tadinya di sini, di Cikarang. Terus di PHK kan waktu itu lagi setelah habis COVID ya 2002 itu kan setelah COVID kemarinnya 2021 ya dia di PHK lalu pindah ke kampung ke Jawa gitu. Berarti kemungkinan besar ya tadi kita belum tahu nih ya antara yang punya pertamanya apakah udah meninggal atau emang kita belum bisa mastiin karena kan apakah maaf ya, apakah kena COVID lah atau apa kan lagi masa-masa COVID waktu itu kan 2021 kan. Tapi saya nggak bisa menelusuri lebih jauh ya tentang itu karena kan kata developernya juga nanti kalau balik nama bisa udah pakai akte ini kok udah bisa tanpa menghadirkan, yang penting udah ada KTP-nya ini. Kalau misalkan sertifikat mau dibalik nama udah bisa kok tanpa menghadirkan si yang pertama. Ini udah kuat kan dari akte notaris kayak gitu. Akhirnya saya ya udahlah nggak apa-apa. Saya percaya sama si developernya ini. Gitu. Abang nih yang pas tadi nih sosok abang yang yang abang lihat yang tanpa kepala nih. Betul. Itu posturnya cowok atau cewek? Cowok bang. Badannya saya masih ingat banget bang ya. Dia tuh pakai tangan pendek. Dia pakai baju ya kayak saya gini lah bang ya. Kayak baju gitu kaos, celana panjang, terus tangan kepalanya buntung. Dia mau ke arah kamar mandi diri gini nih. Saya dari samping ngelihatnya. Saya mah mikir itu, nah kan yang saya temuin berarti perempuan sama laki-laki ya. Makanya saya mikirnya ini apa ada kaitan sama pemilik rumah ini ya gitu ya. Si suaminya sama si istrinya gitu. Atau mungkin ini tadi kan kata PRT-nya banyak korban begal, banyak begal. Bisa jadi. Ini korban. Itu korbannya jadi istilahnya menghantui di situ di rumah itu. Jadi banyak spekulasi. Maksudnya banyak ini lah bang gitu kan. Yang begini. Banyak kemungkinan lah ya. Mungkin ada yang tadi anak saya yang anak kecil Belanda gitu kan. Ini memang dulunya emang mungkin bekasnya orang Belandanya atau apanya gitu. Terus yang saya dengar di rumah itu ada keluarga lagi ngobrol, berarti kan dulunya mungkin ini ada yang keluarga juga di sini gitu kan, kayak gitu. Tapi kalau untuk ke belakangnya kan itu emang rumah tuh baru ya. Sebelumnya kan itu kosong, apa namanya itu, kayak ladang gitu ya. Sawah. Berarti kan emang belum pernah ada rumah nih di tanah ini. Memang itu memang sawah dan memang itu sih katanya kalau di sana itu kan ada pemiliknya bang ya. Misalnya sawah ini pemiliknya pemilik tuan tanah siapa nih gitu kan. Ini pemiliknya siapa nih gitu. Cuma kalau dari sejarahnya di dekat kampung ya, dekat kan sawah ini perumahannya ada kampung sebelah nih, ada kampung. Soalnya ini perumahannya tengah-tengah kampung sih bang, memang masih kalau kata itu mah perumahan di tengah-tengah kampung gitu, tengah-tengah sawah. Jadinya kita diapit oleh samping kanan kiri kampung gitu. Kita perumahan di sawah tengah-tengah. Jadi saya cerita dari Pak RT, dari tetangga saya kan juga cerita juga tetangga saya bang ya, agak sebelah sana juga ke Pak RT kan cerita juga. Dulu pernah ada ya gitu bang, zaman dulunya ini, dulu ada anak perempuan yang di sawah. Katanya dulu dia mau ngasih makanan ke bapaknya yang kerja tuh, zaman dulu gitu kan. Lagi mau makan itu sama anak-anak berandalan lah di kalau si perempuan itu, dan digantung di pohon di pohon asem. Jadi sekarang masih ada pohon asem ya. Jadi pas mau masuk ke perumahan saya itu di sini tuh kelihatan pohon asem. Jadi kalau mau masuk ke perumahan yang tempat saya ini, pas mau belok itu kita ngeliat pohon asem. Kelihatan lah. Kelihatan. Ya. Nah, jadi
pas saya dengar cerita itu, saya kalau pulang malam suka pohon asem gitu. Kadang ingat ya? Iya ingat. Ini kan yang dulu perempuan digantung gitu kan. Iya. Ini kan udah diperkosa gitu. Karena emang sekarang masih ada pohon asem itu. Berarti emang cerita-cerita sebelumnya emang kacau juga. Kacau juga. Jadi kan kalau ini kita kan kalau ngomongin gini suka nyambung banyak. Oh iya dulu ini kayak gini. Itu asik Bang kalau cerita kayak gitu sama Pak RT waktu itu saya cerita. Kalau Pak RT kan namanya dia udah tahu ya, sama orang kampung juga udah kenal juga ya. Dia cerita dia dulu pernah ada kejadiannya. Pas saya cerita gitu dia juga. Nah kalau di rumah Pak RT dia mah cuma diganggu sama sesosok kayak kerbau aja ininya merah gitu, dia mah gitu katanya. Kalau si Pak RT-nya? Pak RT-nya. Ada aja. Iya. Siluman gitu. Siluman mungkin ya. Kalau dia, oh ya bang, kalau saya mah di mimpi saya itu ada aja nih kayak siluman aja bertanduk. Katanya kayak gitu. Terus saya bilang, berarti bukan di saya doang ya bang. Ya Pak ya. Ya cuman kalau di saya nggak seserem di rumah sampean kayak gitu. Kalau saya mah cuman ada mimpi doang nih bertanduk kayak gitu kan, kerbau bertanduk merah dia bilang gitu kan. Tapi kalau sampai yang ada ngelihat di saya sih enggak. Belum mungkin ya belum aja nanti dari saya dia pindah ke sana bisa jadi ya kan. Saya usir di rumah Pak RT dia biarin. Berarti abang sampai sekarang masih nempatin di rumah ini? Masih nempatin bang, saya dari 2002 sekarang 2005 berarti 3 tahun tahun lebih saya menempati rumah tersebut. Kalau untuk kejadian-kejadian terakhir kali nih yang terakhir banget kapan? Bang ada bang kejadian yang terakhir banget nih, kejadiannya itu setelah Lebaran kemarin. Oh ya, baru kemarin nih berarti. Baru kemarin berarti nih kejadiannya. Nah, ini saya kan kalau tidur itu sama bang, saya kalau lagi sendiri digangguin mulu. Ini kejadian pas habis Lebaran kan masih pada liburan ya saya. Pas awal-awal bulan April baru pada kesini lagi. Saya kan emang duda bang ya, jadi kalau itu kadang saya cuma ke rumah orang tua saya habis Lebaran udah saya ke rumah lagi. Kalau ke mertua kan udah beda ininya ya, jadi saya ngelebaran pakai video call doang. Habis itu bang nih, sama kejadian malam juga emang kalau itu emang malam ya bang ya. Jadi bang itu kalau pas itu kejadiannya bang ya habis Lebaran tuh, seminggu setelah Lebaran bang ya, saya biasa tidur. Nah, kenapa itu pintu kamar saya nggak tutup? Biasanya selalu saya tutup. Saya mungkin lupa ya. Saya lupa gitu bang. Saya nggak tutup. Tiba-tiba bang itu 2 perempuan bang jekrek di depan pintu. 2 orang perempuan. Set. Di depan pintu druk gitu tapi pakai kerudung. Oke. Iya, ingat pas saya kerudung itu yang satu kayak warna merah, yang satu kayak warna-warna ungu. Pokoknya ada 2 perempuan aja pakai kerudung. Kagetnya minta ampun bang itu bang. Ya, tiba-tiba lagi tidur tiba-tiba suguhin sesosok, kan kaget orang digituin bang ya. Itu, saya langsung, napas saya langsung ke tengah-tengah. Kayak gitu bang, kayak itu apaan? Padahal itu lampu nyala loh bang, lampu kamar tengah itu nyala loh. Tapi wujudnya wujud manusia ya? Wujud manusia tapi wujudnya manusia tapi pakai kerudung tapi nggak kelihatan wajah. Oke. Tapi saya tahu itu perempuan. Iya, karena pakai kerudung. Karena dia pakai kerudung begitu tuh. 2 tapi kerudungnya 2 orang. Iya. 2 orang pakai kerudung. Tiba-tiba saya dihantuin pakai kerudung gitu. Truk begitu. Itu seminggu berarti baru kemarin ya awal April kan ya, seminggu setelah Lebaran kan April ya. Itu kejadian berarti nggak lama. Dari masih itu, aja berarti masih ada aja itu bang gangguan kayak muncul kayak gitulah. Saya kadang kalau suka spot jantung bang ya, makanya sampai sekarang saya suka gitu bang. Suka kaget gitu bang, ya bener kayak nggak ada apa lagi nih apa itu tuh. Oke, itu dia tadi cerita mengenai rumahnya Bang Sofyan nih yang di daerah Cikarang ya bang. Betul bang, Cikarang Utara. Itu karena mungkin penghuni sebelumnya kita belum tahu nih apakah meninggal, apakah emang cuman hantu-hantu yang ada di situ doang, penghuni situ. Ya. Karena
gangguannya lumayan ekstrim nih, mulai Ekstrim. tadi kepala buntung, tangan tanpa kepala ya, tanpa kepala, tangan buntung, situ sampai itu udah kayak korban mutilasi. Iya, benar-benar saya Kagak ada pikirnya organ apa itu tubuhnya. emang dulu korban begal ya. Iya, kacau juga sih. Kacau. Oke, terima kasih banyak nih Bang Iya, Sofyan. sama-sama Bang. Udah berbagi kisahnya Sama-sama, Bang di kisah Viko. tengah malam. Dan sebelum closing, gue mau ngingetin lagi nih buat kalian yang pengen bercerita juga nih seperti Bang Sofyan di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Bang Sofyan juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.